Iya ya. Cek 1 2 3. Cek bisa. Perhatian anak-anak yang masih di dalam kelas, mari kita kumpul di lapangan. Seperti kemarin yang sudah Pak Uja berikan tugas kepada ketua kelas, silakan ketua kelas mengambil posisinya. Yuk bersama-sama beri apa-apanya. Ayo bersama-sama beri apa-apanya guru. Yang keras bareng-bareng yuk mulai. Ayo anggotanya mengikuti instruksi dari ketua kelas. Kalau masih ada yang ngobrol jangan ditegakkan. Kalau memang sudah merasa lurus dan tidak ada yang rame, bisa dilanjut. Ambil posisi. Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta karyawan-karyawati. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan harian. Bacaan Injil diambil di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat,
Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang mengembangkan talenta. Kalau kita sudah mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan yang memberikan mina kepada hamba-hambanya. Tuhan ini mengumpamakan apa? Ada yang tahu? Tuhan ini menggambarkan sebagai siapa? Tuhan dalam perumpamaan ini menggambarkan siapa? Tuhan Yesus yang keras, Nathan. Nah, lalu mina. Mina itu apa? Uang atau apa? Apa Jason? Uang. Ada lain? Apa mina itu apa? Mina itu menggambarkan talenta atau kesempatan atau juga berbicara tentang waktu. Sedangkan hamba menggambarkan siapa? Hamba itu menggambarkan manusia atau kita. Nah, perumpamaan mina ini menggambarkan bahwa pada setiap orang telah diberikan tanggung jawab untuk menggunakan kesempatan, waktu, dan talenta untuk hidup bagi Tuhan, baik melalui doa, persembahan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Semua orang diberi karunia, dan Allah tidak pernah memberi batasan sampai sejauh mana kita harus mengembangkannya. Allah ingin agar kita tidak diam saja, melainkan bergerak dan tidak membiarkan karunia itu seperti saat Tuhan memberikannya. Allah mau agar karunia itu dikembangkan dengan seluas-luasnya. Kalau kita mau menyadari, setiap kita pasti diberi karunia oleh Tuhan. Namun, seringkali kita kurang peka atau kurang bersyukur atas karunia yang telah Tuhan beri. Marilah kita mohon agar Tuhan menunjukkan cara dan jalan bagaimana kita memulai dari hal-hal kecil dan supaya Tuhan memberi kita rahmat kesetiaan sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang besar dari hal-hal yang kecil tersebut. Belajarlah untuk peka dalam doa dan mintalah Roh Kudus untuk mengajar kita dan membuka jalan bagi rahmat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan telah memimpin kehidupan kami, Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kami, sehingga kami boleh berkumpul di SDK Santa Maria ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk ada sampai hari ini Bapa. Kami bersyukur buat setiap talenta yang Tuhan beri, buat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengembangkan setiap talenta yang Tuhan beri.
Tuhan tolong kami untuk kami bisa bertanggung jawab atas setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar lebih lagi, belajar dengan giat di sekolah kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang akan memimpin sepanjang hari ini. Setiap kegiatan, aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami melakukannya bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan melihat Tuhan yang akan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi umat-Nya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat Abi! Putra Putri SDK Santa Maria. Aku pasti bisa. Iya, hebat semuanya, sukacita semuanya. Ada pengumuman, Bu Mita? Ya, tidak ada pengumuman anak-anak. Setelah ini, setelah Ibu bubarkan, silakan kalian bersalaman memberikan salam sukacita kepada Bapak Ibu guru. Oke, perhatian semuanya. Pimpinan saya Abi Olin. Siap, siap. Ayo Joshua, siap, posisi siap. Nancy, posisi siap Nancy. Tanpa penghormatan. Bubar barisan. Jalan.